Halo, kembali lagi di channel kita di SniperFX Community. Jadi sebelum kita bahas tentang mindset dari seorang trader forex ya, trader forex, kita harus tahu bahwasanya dalam aktivitas trading ini penuh dengan risiko ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, saya infoin kepada kalian, kita dari SniperFX tidak pernah menerima titip dana. Jadi kalau di luar sana ada yang mengatasnamakan kita, itu jelas 100% penipuan. Dan lagi kita ada grup Signal, linknya di deskripsi. Grup ini khusus untuk share signal saja, tidak ada aktivitas lain di grup ini. Jadi tidak ada komunikasi dua arah, jadi ini khusus satu arah aja untuk kita kasih signal ya. Kalau kalian mau join silakan, kalau nggak mau join juga nggak persoalan juga sih, seperti itu ya. Signalnya bisa kalian jadikan referensi, bisa kalian pakai, harap gunakan stop lossnya ya, supaya minimalisir resiko yang ada. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan ke rekan-rekan yang lain ya. Langsung aja. Di sini kita akan belajar tentang mindset, pola pikir dalam aktivitas trading. Yang pertama kali kalian pikirkan di dalam benak kalian itu ketika ada yang bertanya, trading forex itu seperti apa sih? Trading forex itu apa sebenarnya? Apakah itu gambling? Apakah itu sebuah permainan? Apakah itu kalian membuatnya sebagai sebuah bisnis? Atau ini hanya hobi? Oke, hobinya lumayan mahal juga sih, hobi di dunia trading ya. Tapi ketika kita berpikir di sini, yang pertama, ketika kita berpikir ini hanya sebuah gambling, kita lihat sebenarnya di forex ini kita bisa mengukur risk and reward kita. Bisa 1:1, 1:2, atau 1:4. Terserah kalian mau buatnya seperti apa. Berbeda dengan binary option. Kalau binary option itu jelas gambling. Kenapa? Karena di situ kalian ketika loss, kalian loss sejumlah transaksi kalian alias 100%, tapi ketika kalian profit itu rata-rata di 80%. Jadi dengan win rate kalian pun yang tinggi seperti itu, agak sulit rasanya untuk bisa profit, kecuali kalian memperbesar transaksinya dikali dengan 2 seperti itu. Jadi buat rekan-rekan sekalian, kembali ke mindsetnya seperti apa. Oke, atau kalian membuat ini sebuah permainan. Ketika kalian membuatnya sebuah permainan, keseruan dalam klik ya. Kalau kalian klik lebih asik nih, dapat feel-nya. Sebenarnya itu salah. Atau kalian membuat suatu bisnis. Nah, jadi di sini lebih ke pengaturan resikonya. Dalam sebuah bisnis pun, dalam sebuah bisnis yang kalian geluti atau pekerjaan atau apapun itu, pasti ada resikonya. Jadi yang kita perlukan ialah pengaturan resikonya seperti apa. Oke. Kalian bisa menjadikan ini sebuah bisnis forex atau hobi. Ketika kalian menyatakan ini sebuah hobi ya, itu kembali ke aktivitas trading itu, keseruan. Jadi kalau kita dari SniperFX, kita buat trading plan untuk sepanjang hari, karena kita intraday ya. Jadi kita ada intraday untuk suatu hari ini, kita buat di pagi hari, baru kita pasang pending order. Jadi kita set and forget aja sih. Jadi kalau kalian berkata juga ini sebuah permainan, kalian sering mengatakan main forex itu dalam bawah sadar kalian, cara alam bawah sadar kalian, ini akan mempengaruhi mindset kalian dalam trading. Seperti itu. Aktivitas trading tentunya berbeda dengan spekulasi atau bahkan berjudi. Jadi kalau spekulan dia ya
ketika ada orang profitnya yang besar dalam waktu seketika, itu jelas lotnya yang dibesarkan. Dengan tanda kutip resikonya juga bertambah seperti itu. Jadi kalau ada yang modal dari $50 jadi $1.400 dalam waktu yang singkat, itu patut dipertanyakan. Mungkin dia 1 bulan atau 2 bulan, patut dipertanyakan. Dari $50 ke $1.400 itu suatu yang aneh ya, karena itu bisa di atas 100% lebih. Kalau manajemen risiko yang sehat itu di forex 3-5% per bulan. Kalian bisa nilai sendiri. Atau bahkan ada yang dari 80 juta jadi 4 miliar. Itu sebenarnya ya kalian bisa nilai sendiri. Risikonya dibesarkan. Oke, itu kita tidak bahas di dalam. Jadi di sini perbedaan terletak pada analisa yang dilakukan. Jadi kalian analisanya seperti apa? Seperti NFP semalam, ya, NFP semalam. Kita ada analisa gold ini kalau dia mencapai area 18-13 ya, dia di break gitu kan, dia ada retest, kemudian lanjut naik, dia bisa sampai di sini. Tapi kalau skenario nya dia kembali ke area 1807, area base awalnya, di sini ada kita tandai, dia bakal kembali sideways. Dan ada yang bertanya dan kita sudah jawab di kolom komentar di video sebelumnya, kalian bisa cek. Di situ kalau datanya tidak sesuai alias mix dia. Jadi kalau misalnya penganggurannya meningkat dan tenaga kerjanya juga meningkat, itu kan mix seperti itu. Tenaga kerja di luar sektor pertanian dia meningkat, bagus buat USD, tapi pengangguran dia juga meningkat, buruk, tidak baik juga buat USD. Jadi dia terjadi pantulan seperti itu ya. Kita coba lihat DXY, ini indeks dolar. Nah, kalau kalian lihat DXY di sini, oke, di sini kan dia pada saat NFP dia naik, kan mix nih, dibanting lagi. Oke, jadi dia kembali ke area sebelumnya. Dan di sini kalau kita lihat juga ada area support ya. Ini, dan dia tertahan. Oke, kita kesampingkan dulu pelajaran tentang teknikal. Kita lanjut, ini ada peraturan di Indonesia. Ini pengelolaan modal ketika melakukan posisi transaksi. Ini tentang pengaturan lot tadi ya. Jadi lotnya harus disesuaikan. Ini ada beberapa peraturan ya. Trading legal di Indonesia, ini ada undang-undang yang mengaturnya. Kalian bisa cek ya. Jadi ketika kita membuat ini sebuah bisnis, semua kembali tujuan awal kita trading. Apakah ini kita mau dia untuk jangka panjang? Oke. Karena kalau kita lihat untuk return yang bisa kita dapat itu paling tidak minimal setahun. Tapi kalau ada orang yang dia melihatnya ada untuk beberapa hari saja, seperti itu, ada beberapa komentar dia coba tes dulu di tempat kita 2-3 hari. Kalau tidak sesuai boleh tarik dana. Itu sebenarnya hanya ulah marketing saja, seperti itu. Kalau kalian mau proses tarik dana pasti akan dipersulit. Resiko, kita harus tahu resiko dan mengelola resiko yang terukur dalam trading. Kalau kita di SnapReflex, kita untuk forex 30 pips untuk resiko kita, karena kita intraday ya. Jadi kalau di gold kita ada di 50 pips dan itu kita nggak akan ubah, cukup di situ aja. Dan lotnya kita udah kasih bagaimana pengaturan lotnya. Kalau kalian mau info tentang pengaturan lot, kalian bisa hubungi saya. Lanjut ke komitmen, kita belajar dan punya tekad dan motivasi yang kuat untuk mempelajari hal baru di dunia trading. Karena dunia trading ini adalah hal yang baru bagi kita semua ya. Ibarat ini laut, forex ini adalah lautan yang sangat indah. Kita ini makhluk darat, kita tidak tahu apa yang ada dalam laut. Tapi kita bisa mempelajarinya
kita bisa menyelam seperti itu, bisa belajar berenang. Oke. Dan ingat, di dalam laut itu selain daripada keindahan ada juga predatornya. Jadi harap berhati-hati. Ada hiu pemangsa juga di dalam laut. Jangan kalian pikir forex itu indah. Banyak mafianya yang dia berkedok malaikat tapi sebenarnya dia perampok. Oke, jadi harap berhati-hati. Apalagi lagi booming ini binary option. Banyak influencer atau orang-orang di forex yang berlagak seperti malaikat, padahal aslinya dia perampok. Kalian bisa nilai sendiri ya. Apalagi dia ada kerjasama dengan broker, itu sangat patut diwaspadai. Yang terakhir, kita harus realistis terhadap modal dan mencapai target profit. Yang realistis di forex itu 3-5%, selebihnya itu ya patut dipertanyakan pengaturan risikonya. Jadi kalau ada konten-konten di luar sana yang profit dia bisa sampai ratusan persen gitu, dari modal 3.000 menjadi 10.000 dalam waktu 2 minggu, itu kurang ajar sebenarnya. Konten nggak mendidik, konten sampah. Oke, jadi konten-konten yang dalam waktu sekian pakai teknik ini, pakai metode ini, kalian akan profit sekian, itu konten sampah, nggak mendidik. Jadi milikilah target profit yang realistis. 3-5% itu masih realistis ya dalam 1 bulan. Oke, di sini ada perilaku terhadap trading. Berikut ada perilaku sebaiknya dilakukan terhadap trading yang lain. Planning, menetapkan target dalam trading dan menyusun strategi dalam pencapaian target tersebut. Di sini kita harus targetnya realistis seperti yang saya katakan tadi. Dan membuat trading plan. Jadi kalau kita ada trading plan, dengan punya trading plan saja kita masih ada kemungkinan untuk loss, untuk rugi, untuk kalah. Apalagi kalau tidak punya trading plan. Oke. Organizing. Meningkatkan kemampuan trading, membuat jurnal. Jadi kalian harus tahu kalian trading, kalian masuk di hari apa, oke, di market apa, di harga berapa, stop lossnya di berapa, take profitnya di berapa, hasilnya seperti apa, kalian harus buat ya. Jadi kalian bisa ukur. Di sini acting, membayangkan profit dalam setiap posisi yang dilakukan, bayangkan kesuksesan dalam trading. Gitu. Jadi kita harus lihat, visualkan. Ini arahnya kemana, itu pun masih bisa salah seperti itu. Jadi yang selanjutnya ialah controlling. Kita harus mengendalikan setiap aktivitas trading kita. Jangan terlalu sering keluar masuk market ya. Di sini juga emosi kita dalam trading. Sekarang yang kita pelajari ialah kita harus sesuai dengan trading plan. Jangan diintervensi ya. Jadi jangan asal biru close. Jadi kalau udah exit dari market, jangan masuk lagi seperti itu. Jadi seorang trader profesional dia cenderung memikirkan resiko terlebih dahulu. Oke. Jadi buat kita semua, buat rekan-rekan semua sekalian, biar kita melihat ini sebagai bisnis. Miliki mindset yang benar. Terlalu sering kita masuk market, resiko kita juga besar. Jadi semakin sering masuk market, semakin besar resikonya. Seperti itu. Jadi ketika masuk dari market, jangan dilihat profitnya, tapi lihat resikonya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam memiliki mindset yang benar dalam trading forex. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, share ke rekan-rekan yang lainnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa ketik di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.